Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sifa, NIM 1865446. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengerjaan UTS tentang mata kuliah Computer Vision. Nah, yang pertama yaitu mekanisme mengubah kontras dari sebuah gambar. Nah, untuk membuat citra lebih terang atau lebih gelap, kita melakukan pengubahan kecerahan gambar. Kecerahan gambar dapat diperbaiki dengan menambahkan atau mengurangkan sebuah konstanta kepada atau dari setiap piksel di dalam citra. Akibat dari operasi ini, histogram citra mengalami pergeseran. Secara matematisnya, operasi ini ditulis sebagai berikut. F X, Y pangkat sama dengan F X, Y ditambah B. Nah, apabila jika B positif, kecerahan gambar bertambah. Sebaliknya jika B negatif, kecerahan gambar berkurang. Kemudian, nilai piksel hasil pengubahan tersebut minimumnya adalah 0, sedangkan keabuan maksimumnya adalah 255. Karena itu, piksel tersebut perlu dilakukan clipping ke nilai keabuan minimum atau ke nilai keabuan maksimumnya. Selanjutnya, citra dengan kontras rendah dapat diperbaiki kualitasnya dengan operasi perenggangan kontras. Melalui operasi ini, nilai-nilai keabuan piksel akan merentang antara 0 sampai 255 pada citra 8 bit. Dengan kata lain, seluruh nilai keabuan piksel terpakai secara merata. Kemudian yang selanjutnya adalah algoritma perenggangan kontras adalah sebagai berikut. Yang pertama, cari batas bawah pengelompokan piksel dengan cara memindai atau scan histogram dari nilai keabuan terkecil ke nilai keabuan terbesarnya, 0 sampai 255, untuk menemukan piksel pertama yang melebihi nilai ambang pertama yang telah dispesifikasikan. Yang kedua, cari batas atas pengelompokan piksel dengan cara memindai histogram dari nilai keabuan tertinggi ke nilai keabuan terendah, yaitu 255 sampai 0, untuk menemukan piksel pertama yang lebih kecil dari nilai ambang kedua yang dispesifikasikan. Yang ketiga, piksel-piksel yang berada di bawah nilai ambang pertama diset sama dengan 0, sedangkan piksel-piksel yang berada di atas nilai ambang kedua diset sama dengan 255. Dan yang terakhir, yang keempat, piksel-piksel yang berada di antara nilai ambang pertama dan nilai ambang kedua dipetakan atau diskalakan untuk menemui rentang nilai-nilai keabuan yang lengkap, yaitu 0 sampai 255. Selanjutnya, untuk perenggangan kontrasnya, kontras menyatakan sebaran terang dan gelap di dalam sebuah gambar. Citra dapat dikelompokkan dalam 3. Yang pertama yaitu citra kontras rendah, yang kedua yaitu citra kontras bagus, dan yang ketiga yaitu citra kontras normal atau kontras tingginya. Citra kontras rendah dicirikan dengan sebagian besar kelompok komposisi citranya adalah terang atau sebagian besar gelap. Dari histogramnya terlihat sebagian besar derajat keabuannya terkelompok bersama atau hanya menepati sebagian kecil dari rentang nilai-nilai keabuan yang mungkin. Jika pengelompokan nilai-nilai piksel berada di bagian kiri yang berisi nilai keabuan yang rendah, citranya itu cenderung gelap. Dan sedangkan jika pengelompokan nilai-nilai piksel berada di bagian kanan yang berisi nilai keabuan yang tinggi, citranya cenderung terang. Tetapi, mungkin saja suatu citra tergolong kontras rendah meskipun tidak terlalu terang atau tidak terlalu gelap bila semua pengelompokan nilai keabuan berada di tengah histogramnya. Citra kontras bagus memperlihatkan jangkauan nilai keabuan lebar tanpa ada suatu nilai keabuan yang mendominasi. Histogramnya, cirinya, yaitu citranya memperlihatkan sebaran nilai keabuan yang relatif seragam. Kemudian yang ketiga yaitu citra kontras tinggi. Seperti halnya citra kontras bagus, memiliki jangkauan nilai keabuan yang lebar, tetapi terdapat area lebar yang didominasi oleh warna gelap dan area yang lebar yang didominasi oleh warna terang. Gambar dengan langit terang dengan latar depan yang gelap adalah contoh citra kontras tinggi. Pada histogramnya terlihat dua puncak, satu pada area nilai keabuan yang rendah dan yang satu lagi pada area nilai keabuan yang tinggi. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini adalah yang pertama adalah kontras yang rendah. Yang kedua ada contoh kontras yang tinggi.
Dan yang ketiga adalah contoh kontras yang bagus. Oke, selanjutnya yaitu pengubahan histogram dapat memperbaiki gambar. Nah, mengapa? Karena hasil dari histogram adalah grafik yang menggambarkan penyebaran nilai-nilai intensitas piksel dari suatu gambar atau bagian tertentu di dalam gambar. Dari sebuah histogram itu dapat diketahui frekuensi kemunculan dari intensitas pada gambar tersebut. Dari hal itu, kita dapat memperbaiki kualitas gambar itu dengan mendapatkan kondisi tertentu pada histogramnya, yang kemudian nilai-nilai intensitasnya pada citra dapat diubah menjadi dua metode, yaitu yang pertama yaitu histogram equalization, dan yang kedua yaitu histogram specification. Sehingga hasil dari proses perbaikan gambar ini diharapkan dapat mempertajam bagian tertentu pada gambar, seperti menghilangkan noise atau gangguan, manipulasi kontras, dan segala keabuan, dan lain sebagainya. Oke, lanjut kepada mekanismenya. Yang pertama yaitu mulai, lanjut lagi input citra digital, lanjut lagi ubah citra digital menjadi citra keabuan, lanjut lagi histogram equalization, lanjut lagi citra hasil perbaikan, dan yang terakhir adalah selesai. Nah, dari gambar di samping dapat dilihat bahwa proses dimulai saat menginput citra digital. Citra digital akan diubah dalam bentuk citra keabuan. Setelah itu akan dilakukan proses histogram equalization untuk memperoleh penyebaran histogram yang merata sehingga setiap derajat intensitas warna memiliki jumlah piksel yang relatif sama. Karena histogram menyatukan peluang piksel dengan derajat keabuan tertentu. Rumus menghitung histogram ditulis sebagai berikut. Nah, ini adalah ditulis kembali sebagai peluangnya, yaitu P, kemudian ada R, kemudian adalah N per N-nya, kemudian dilanjutkan lagi dengan RK sama dengan K dibagi L min 1, 0 kurang dari sama dengan RK-nya lebih dari 1. Oke, itu untuk menghitung histogram ditulis dalam bentuk peluang. Oke, dengan mengubah derajat keabuan suatu piksel R menjadi derajat keabuan yang baru yaitu S dengan suatu fungsi transformasi T yang dalam hal ini S sama dengan T buka kurung R, maka untuk perataan histogram digunakan rumus seperti ini. Oke, selanjutnya adalah dari dua gambar di atas bisa dilihat bahwa output hasil dari histogram equalization jauh lebih merata dibandingkan gambar yang diinputkan. Dengan demikian, histogram yang lebih merata maka akan meningkatkan persebaran nilai grayscale sehingga output dari gambar akan terkesan terlihat terang dan detailnya lebih terlihat. Nah, ini adalah contoh yang atas adalah original image dan yang bawahnya yaitu histogram equalization, di mana yang equalization ini histogramnya lebih merata, maka akan meningkatkan persebaran nilai grayscale sehingga output dari gambar akan terkesan lebih terang. Oke, selanjutnya yaitu bagaimana sih computer vision dapat membantu kita dalam pengenalan atau identifikasi objek. Kemudian, berikan pendapat Anda disertai satu contoh masalah yang bisa dibantu oleh computer vision. Oke, lanjut. Pada tingkat tertentu, visi komputer adalah tentang pengenalan pola. Jadi, salah satu cara untuk melatih komputer bagaimana sih memahami data visual adalah dengan memberikannya gambar, ribuan gambar, sampai jutaan gambar yang telah diberi label, dan kemudian menerapkannya ke berbagai teknik perangkat lunak atau algoritma yang memungkinkan komputer untuk memburu pola di semua elemen yang terkait dengan label tersebut. Jadi gini, misalnya jika memberi makan jutaan gambar mobil ke komputer, semuanya akan tunduk pada algoritma yang memungkinkan mereka menganalisis warna dan foto, bentuk, jarak,
antar bentuk, di mana objek berbatas satu sama lain, dan seterusnya. Sehingga mengidentifikasi profil dari apa artinya mobil, setelah selesai, komputer akan secara teorinya dapat menggunakan pengalamannya jika diberi makan gambar tak berlabel lainnya untuk menemukan gambar mobil. Nah, berikut langkah yang dibutuhkan komputer untuk mengenali sebuah gambar. Yang pertama yaitu identifikasi gambar dengan mengekstrak pikselnya. Yang kedua, ubah piksel menjadi angka. Yang ketiga yaitu identifikasi mendalam menggunakan convolution neural network. Yang keempat, gambar diberi label untuk melatih model. Yang kelima, klasifikasi gambar. Yang keenam, mengenali gambar ke salah satu kategori. Oke, dan untuk contoh penerapan computer vision, yang pertama yaitu dalam bidang matematika murni. Sebagai contoh, banyak metode dalam visi komputer didasarkan pada statistik. Optimasi antara geometri, akhirnya bagian penting dari lapangan dikhususkan untuk aspek pelaksanaan visi komputer. Bagaimana metode yang ada dapat diwujudkan dalam berbagai kombinasi perangkat, lunak, dan perangkat keras. Atau bagaimana metode ini dapat dimodifikasi untuk mendapatkan kecepatan pemrosesan tanpa kehilangan terlalu banyak kinerja. Dan contoh yang kedua yaitu bidang pemrosesan sinyal. Nah, di mana banyak metode untuk pemrosesan sinyal satu variabel. Biasanya sinyal temporal dapat diperpanjang dengan cara alami untuk pengolahan sinyal dua variabel atau sinyal multivariabel dalam fisik komputer. Namun karena sifat spesifikasi gambar, ada banyak metode dikembangkan dalam fisik komputer yang tidak memiliki mitra dalam pengolahan sinyal satu variabel. Sebuah karakter yang berbeda dari metode ini adalah kenyataan bahwa mereka adalah non-linear yang bersama-sama dengan dimensi multisinyal mendefinisikan subfield dalam pemrosesan sinyal sebagai bagian dari fisik komputernya. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Itu adalah jawaban dari hasil kerja saya. Jika saya ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.